Selamat pagi buat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang di rumah dan yang ada di gereja. Pagi hari ini kita menghampiri Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Tuhan terlalu baik buat kita. Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk boleh beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan saat ini di dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita siapkan hati kita, kita hampiri Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menaikkan pujian dan masuk di dalam doa pembukaan. Allah itu adalah Allah yang kudus. Mari kuduskan hatimu supaya kita dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita sambut doa pembukaan dengan satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba
Pendeta Mas John Lee Daud. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan karena kita tahu ketika kita menaikkan pujian, di atas pujian kita Tuhan bertahta. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari bersandar kepada Yesus. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman-Nya kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk sama yang terbaik, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang ketiga. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap pada jelepan. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan begitulah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang keempat. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang sangat berbahagia karena firman Tuhan mengajar kita bersandarlah kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab melalui multimedia. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul
tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kesempatan buat kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana perjalanan kita mengalami Tuhan, saat ini ada kesempatan untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita akan sambut dengan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang kamu inginkan, yang kamu rindukan, Tuhan menjadi jawabannya. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita sambut dengan satu pujian. Ku tidak takut Tuhan, kami tidak akan takut Tuhan menghadapi apapun, sekalipun dunia, negara kami, bahkan wilayah kami yang menjadi mencekam Tuhan, tapi kami aman di dalam tangan kasih Tuhan. Naikkan pujian ini dengan segenap hati dan jiwamu, karena Tuhan terus memegang tangan kita. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku
Bapa. bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Naikkan sekali lagi pujian ini, ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Serukan kepada Tuhan Yesus, pegang tanganku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Serukan sekali lagi, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, yang menuntun hidup kita untuk kita bisa melewati hari-hari kita yang sangat jahat ini. Oleh karena itu, siapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, jiwaku merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Katakan, jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku
kepadamu. Kau Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, Engkau sumber pengharapanku, Engkaulah penolong kami, Yesus. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Katakan sekali lagi, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita pagi hari ini kembali boleh bersama-sama beribadah memuji muliakan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa setiap hati kami, pikiran kami. Kiranya setiap pikiran dan hati kami diisi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan secara khusus kami pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara pada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya melalui firman ini iman kami, kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya setiap apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Doa dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita diberikan kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, baca bersama-sama melalui multimedia di awal tadi. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua belajar dari satu tema yang diangkat oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, yaitu gereja yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, bulan Agustus ini adalah bulan di mana Gereja Kemah Injil Indonesia merayakan bulan misi. Bapak Ibu Saudara, sebagai warga gereja, kita juga menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk merayakan bulan misi ini. Bapak Ibu Saudara, di bulan misi ini
gereja Kemah Injil mengangkat satu tema, adalah gereja yang bertumbuh, bertambah, berdampak. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan Bapak Ibu Saudara, di minggu yang ini, minggu sekarang ini adalah kita belajar mengenai gereja yang berdampak, yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang gereja, kita bukan hanya berbicara mengenai gedungnya atau bangunannya saja. Saya sudah menjelaskan, sudah pernah menyampaikan hal ini sebelumnya. Tetapi kita juga berbicara mengenai orang-orang di dalamnya, yaitu jemaat, yaitu saya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara gereja, kita tidak hanya berbicara tentang gedungnya, bangunannya saja, tetapi kita yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai gereja yang berdampak sesuai dengan tema yang diberikan Gereja Kemah Injil Indonesia untuk kita pelajari bersama-sama pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengulas sedikit mengenai surat Kisah Para Rasul yang akan kita ulas bersama pada pagi hari ini, yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, di mana surat ini ditulis oleh Lukas dengan tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Pekerjaan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Nah, dalam surat ini Bapak Ibu Saudara perlu kita ketahui mengisahkan bagaimana permulaan atau mulanya berdiri gereja, berdirinya jemaat. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, bahwa permulaan gereja, awal gereja itu dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul, surat Kisah Para Rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini saya juga sedikit melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul ini ada beberapa tema kunci yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bersaksi, lalu yang kedua pertobatan, yang ketiga penginjilan. Dari ketiga hal tema kunci yang diangkat, yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul ini Bapak Ibu Saudara, artinya ada dampak dari ketiga hal ini yang perlu kita pelajari. Demikian pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi gereja yang berdampak, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana caranya kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bisa menjadi gereja, menjadi orang-orang yang membawa dampak, yang berdampak di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, setidaknya ada dua hal yang rindu saya bagikan, yang rindu saya paparkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan, ketika kita semua mau menjadi orang-orang yang berdampak, mau menjadi gereja yang berdampak, mau menjadi orang-orang yang membawa pengaruh di tengah-tengah pandemi COVID-19 hari ini, kita harus hidup tekun dalam melakukan firman. Tekun dalam melakukan firman. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ulang di dalam ayatnya yang ke-42. Di sana dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 poin di dalam ayat 42 ini saja, di mana Lukas menuliskan bahwa ketika kita semua mau
menjadi dampak di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yaitu berada di dalam situasi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, yang pertama di dalam ayat 42 di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa ketika kita mau menjadi dampak bagi orang, bagi siapapun, baik bagi keluarga kita, teman, rekan sekerja, orang-orang di sekeliling kita, kita harus hidup tekun dalam melakukan firman. Hidup tekun dalam melakukan firman. Berbicara mengenai tekun melakukan firman, Bapak Ibu Saudara, terkadang orang berpikir bahwa cukup dengan mendengarkan firman saja, cukup dengan merenungkannya saja, cukup dengan saya setiap hari mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, membaca Alkitab, cukup. Tetapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika kita mau menjadi orang yang berdampak di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda negara kita, kita harus hidup tekun dalam melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Sulit. Toh kita tidak bisa yang namanya berkoar-koar menyampaikan Injil secara langsung keluar sana. Karena apa? Karena situasi kota sedang di lockdown, sedang PPKM. Bahkan situasi virus yang menakutkan sedang menanti kita di luar sana. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam ayat ini sudah tertera jelas ketika kita mau melakukan, kita mau tekun melakukan firman, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah tidak hanya mendengarkan saja, tetapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya Bapak Ibu Saudara, ketika kita setelah melakukan ibadah seperti hari ini, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mendengarkan tentang bagaimana kita hidup sebagai orang percaya harus memberi perhatian, memberi persembahan, memberi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita hanya bisa mendengarkan saja, tapi tidak bisa melakukannya. Kita memberi persembahan, memberi untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan saja, kita masih pilih-pilih, kita masih pikir-pikir, kita masih ragu-ragu. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan firman, sebagai pelaku firman, ketika kita memberi atau melakukan firman saja kita masih ragu-ragu dalam kehidupan kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara hal itu bisa terjadi kalau kehidupan kita masih ragu? Lalu yang selanjutnya dalam ayat 42 di sana dikatakan bahwa mereka setia dalam persekutuan, setia dalam persekutuan. Hal ini sempat saya sampaikan di dalam khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menegaskan lagi, saya mau menekankan lagi bahwa ketika kita mau menjadi dampak bagi lingkungan, bagi orang-orang sekeliling kita, bagi situasi yang saat ini sedang melanda negara kita, kita harus setia dalam persekutuan. Jangan kita menjadi orang yang suam-suam kuku, dalam arti bahwa kita bersekutu atau tidaknya itu semau-maunya kita, semena-menanya kita. Kalau saya lagi mood datang ibadah ya saya ibadah, kalau tidak ya sudah saya tidur, saya melakukan pekerjaan lain, saya melakukan aktivitas yang lain. Hei, bagaimana kita semua mau menjadi pelaku firman kalau dalam pikiran kita masih ada hal demikian? Kalau dalam hati kita masih ada sesuatu yang seperti itu, kita tidak setia di dalam persekutuan. Saya sama Ibu John Lee ketika ibadah Selasa terkadang sering ditanya oleh Pak Widodo, berapa jumlah yang datang ibadah, berapa jumlah yang mengikuti ibadah. Di sini Bapak Ibu Saudara, saya melihat bahwa
Pak Sri Widodo mau melihat siapa saja yang setia datang dalam persekutuan walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Artinya ibadah dari rumah. Memang kedengarannya seperti suatu hal yang lucu. Kenapa kita harus bertanya siapa yang datang ibadah, siapa yang mengikuti ibadah? Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik semuanya itu ada sesuatu yang sangat penting, bahwa kita peduli akan orang lain. Setiakah dia dalam persekutuan? Taatkah dia dalam ibadah walaupun tidak dilihat oleh rekan-rekan seiman, walaupun dilakukan dari rumah masing-masing? Ini adalah sesuatu yang simple, sesuatu yang sederhana, tetapi maknanya sangat-sangatlah besar sekali dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya, mau terlibat dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengatakan bahwa saya setia melakukan firman, saya taat kepada Allah, saya setia melakukan firman siang dan malam. Tetapi ketika dipercayakan dalam pelayanan, kita selalu beralasan, saya ada kesibukan, saya ada ini, saya tidak bisa karena ada hal yang harus ditinggalkan. Bagaimana kita mau dikatakan orang yang tekun dalam melakukan firman? Bagaimana kita mau dikatakan orang-orang yang membawa dampak kalau kita saja sering menghindar dari namanya pelayanan? Kadang kita berpikir pelayanan hanya kita menjadi WL, pemimpin pujian di ibadah saja, menjadi pembicara, penyampai firman, penyampai sharing di persekutuan. Kadang kita berpikir demikian. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan bahwa yang namanya pelayanan itu tidak hanya dibatasi kamu berdiri di mimbar, kamu menjadi pelayan, pemimpin pujian, kamu menjadi penyampai firman. Tidak. Banyak sekali pelayanan yang bisa kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Contoh kecil, pelayanan yang bisa kita lakukan ketika kita dimanapun kita berada adalah kita mendoakan saudara seiman kita. Itu adalah pelayanan. Bentuk pelayanan Bapak Ibu Saudara. Berdoa bagi orang-orang di sekeliling kita, itu adalah bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Artinya, kalau kita mau dikatakan bahwa kita orang yang membawa dampak di tengah-tengah pandemi, kita adalah warga gereja, kita adalah gereja yang membawa dampak di tengah pandemi, kita harus saling mendoakan satu sama lain seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di dalam ayat yang ke-42. Di sana dikatakan bahwa, saya ulangi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk berdoa di gereja, berdoa dalam persekutuan Selasa. Tetapi mari kita di dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bergaul dengan Tuhan melalui doa. Kita hidup dengan tidak pernah meninggalkan, melepaskan doa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang perlu kita pelajari ketika kita mau menjadi gereja yang berdampak, menjadi orang-orang yang berdampak di tengah-tengah pandemi ini adalah kita bertumbuh dalam pengajaran firman. Bertumbuh dalam pengajaran firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak hanya kita harus hidup tekun melakukan firman, tidak hanya kita harus hidup melakukan firman, tetapi kalau kita sudah tekun melakukan firman, kita juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan. Jangan hanya kita berkata, saya sudah tekun, saya sudah taat melakukan firman, saya sudah taat membaca firman, saya sudah taat. Tetapi dalam kehidupan kita tidak ada pertumbuhan secara rohani, tidak ada perkembangan
yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat melakukan firman. Artinya dalam kehidupan sehari-hari saja kita masih hidup dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kita masih hidup dengan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan bahwa kita orang-orang yang bertumbuh dalam pengajaran firman? Lalu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ketika kita bertumbuh dalam pengajaran firman, kita harus percaya kepada otoritas Allah. Percaya kepada otoritas Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini saya sampaikan bahwa tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang percaya. Bagaimana kita mau dikatakan sebagai orang percaya kalau kita tidak percaya sepenuhnya otoritas Tuhan dalam kehidupan kita? Dalam artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita masih meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih tidak percaya akan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita masih meragukan sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita masih ragu dengan rencana-rencana Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Percaya kepada otoritas Allah artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Ia rencanakan dalam kehidupan kita adalah hal yang terbaik bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dikatakan kita adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengajaran firman, mari kita percaya sepenuhnya akan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya hari ini, kita percayakan kehidupan Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menyertai saya dan saudara di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang melanda. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sedikit pun. Ia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Ketika kita merasa bahwa dalam kehidupan kita banyak hal, ada sesuatu yang berat kita lakukan, percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang percaya akan penuh otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya penuh akan penyertaannya bagi kehidupan saya dan saudara semua. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya, kita percaya akan penyertaan Tuhan. Secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pastinya kita berpikir dengan kebutuhan kehidupan kita hari lepas hari. Kita berpikir keras, kita selalu mengkhawatirkan kesehatan kita, keluarga kita, dan segala hal yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sini saya mau katakan bahwa percayalah, Tuhan akan menyertai kita. Ketika mungkin kita diizinkan terpapar, bahkan kita diizinkan mengalami sakit di tengah-tengah pandemi ini, diizinkan mengalami kesulitan, bahkan sesuatu hal yang di luar batas kemampuan kita. Percayalah, di balik semuanya itu ada penyertaan Tuhan. Tangannya akan terus menopang saya dan saudara. Tangannya akan terus menolong saya dan saudara. Ia akan membukakan jalan selalu bagi saya dan saudara. Kita yang berkumpul untuk kebutuhan hidup, mari kita doakan.
Mari kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergumul, kita sedang khawatir dengan masa depan kita, percayalah, Tuhan sedang menata masa depan yang terbaik, yang paling baik, yang spesial bagi orang-orang yang mengandalkan dan percaya kepada Dia. Amin. Saya yakin dan percaya. Kita semua meyakini semuanya itu. Kita percaya sepenuhnya akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita dengan kita beriman kepada Dia. Tapi saya mau tekankan, iman bukan adalah iman yang bodoh, iman yang sia-sia. Tapi iman yang penuh hikmat. Jangan kita mentang-mentang Tuhan menyertai saya kok, Tuhan melindungi saya kok, saya tidak akan terpapar, saya tidak akan terjangkit, saya tidak akan mengalami sakit penyakit walaupun pandemi yang melanda saat ini. Lalu kita dengan sebebas-bebasnya pergi kemana-mana, mengabaikan protokol kesehatan, mengabaikan yang sudah diberikan sebagai aturan untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang sekeliling kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita pergi semau-maunya, kita melupakan protokol kesehatan dan segala macam. Iman bukan seperti itu. Iman bukan adalah sesuatu hal yang bodoh, sesuatu hal yang tidak berhikmat. Tetapi iman disertai dengan hikmat. Kalau Tuhan berbicara melalui pemerintah saat ini, menjaga diri kita, menjaga protokol kesehatan, mengurangi mobilitas kita, mengurangi jam kita di luar, mengurangi bepergian dan sebagainya. Kita taati demi kesehatan kita, demi keluarga kita, dan demi kehidupan kita masing-masing. Itu yang dinamakan iman, adalah iman yang disertai hikmat. Hikmat yang memikirkan bahwa ketika itu membahayakan kita, kita jauhi. Ketika itu berisiko bagi kita, kita tidak melakukan hal itu. Jangan sampai sudah tahu itu membahayakan, masih tetap kita lakukan. Sudah tahu itu berpotensi mencelakai kita, tetapi kita masih tetap saja melakukan hal itu. Jadi itu yang dikatakan oleh iman, yang dinamakan dengan iman. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah dengan kita melakukan kedua hal tersebut, kita hidup tekun dalam melakukan firman dan bertumbuh dalam pengajaran firman itu, maka kita sudah menjalankan atau menerapkan yang menjadi dasar sebagai gereja, sebagai orang-orang yang berdampak dalam segala aspek kehidupan. Karena orang yang hidup tekun melakukan firman, buah roh, buah sukacita, kehidupan yang luar biasa akan menyertai dia. Dan orang yang bertumbuh dalam pengajaran juga akan membawa dampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan lainnya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur kami sudah selesai mendengarkan firman, dan kami bersyukur kami diingatkan kembali jika kami mau hidup sebagai orang-orang yang membawa dampak di tengah-tengah pandemi ini. Kami harus hidup tekun melakukan firman-Mu, dan kami harus bertumbuh dalam pengajaran akan Tuhan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu,
Tapi hamba-Mu yakin Roh Kudus Tuhan akan terngiang-ngiang mengingatkan kami dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sekiranya melalui firman yang sudah kami dengar pagi hari ini, hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin dimuliakan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya setiap apa yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan rangkaian ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, bawa persembahan-Mu. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat yang melalui multimedia. Tuhan menetapkan langkah
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita saat siang hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan sambut dengan satu pujian. Kau selalu hadir saat aku merindukanmu Tuhan.